Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saifullah Nasution, staf pengajar di jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan konsep pembelajaran berbantuan komputer. Seperti apa definisi dari pembelajaran berbantuan komputer dan bagaimana kita akan mendesain pembelajaran berbantuan komputer pada mata pelajaran matematika akan kita pelajari di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan saya Saifullah Nasution. Salam Cakrawala. Dalam slide PowerPoint ini, saudara akan belajar tentang definisi pembelajaran berbantuan komputer, media pembelajaran berbantuan komputer, poin penting pembelajaran berbantuan komputer, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbantuan komputer, pembelajaran berbantuan komputer yang efektif, dan software yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Definisi pembelajaran berbantuan komputer. Computer Assisted Instruction atau pembelajaran berbantuan komputer atau yang biasa kita sebut sebagai BPK didefinisikan sebagai proses mengajar yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan komputer untuk mempresentasikan bahan ajar dalam suatu model pembelajaran yang interaktif untuk memberikan dan mengendalikan belajar secara individual pada lingkungan masing-masing pembelajar. Definisi lain dari media pembelajaran berbantuan komputer adalah media yang menggunakan komputer untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran berbantuan komputer ini dapat digunakan secara individu atau kelompok, dan penggunaan komputer ini berkaitan dengan penggunaan software atau aplikasi yang dirancang untuk menyampaikan suatu konsep atau materi tertentu. Dari definisi pembelajaran komputer ada beberapa poin yang bisa kita lihat atau ada beberapa ciri dari pembelajaran berbantuan komputer, antara lain adanya fasilitas komputer, PBK dikembangkan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, strategi belajar ditentukan dengan tutorial, drill and practice, problem solving atau simulation. Yang ketiga, memberikan variasi umpan balik dan dilakukan secepat mungkin, dan yang terakhir adalah mampu menggunakan sumber belajar berbasis komputer secara luas. Beberapa poin penting dalam pembelajaran berbantuan komputer meliputi aspek media, aspek konten, dan aspek ujian. Untuk aspek media, Anda dapat menggunakan media berupa komputer ataupun Anda bisa menggunakan LCD dan beberapa software yang bisa digunakan di dalam pembelajaran seperti software GeoGebra, software Camtasia, software Maple, software Cabri, dan Google SketchUp. Kemudian aspek penting lain dari pembelajaran berbantuan komputer adalah dari sisi konten. Jadi materi harus dikemas dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan aspek yang terakhir adalah tools atau alat yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman siswa, yaitu dengan menggunakan ujian atau alat berupa tes. Perbedaan dari model non-PBK dan model PBK antara lain, untuk model non-PBK, materi disajikan dengan presentasi di ruang belajar, mengabsorpsi materi ajar secara pasif dan atau aktif, kerja individu, pembelajar sebagai penyampai informasi, dan materi ajar relatif stabil. Sedangkan model pembelajaran berbantuan komputer memiliki ciri secara individu, pembelajar mengeksplorasi materi ajar, belajar materi ajar dengan pengalaman, belajar kelompok, pembelajar sebagai pembimbing, dan materi ajar berubah secara cepat. Jika dilihat kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbantuan komputer, kelebihannya adalah dapat meningkatkan interaksi, kemudahan dalam penyimpanan data karena tersimpan di dalam storage yang cukup luas, kemudian motivasi, umpan balik, dan efektivitas biaya serta keutuhan pelajaran. Kekurangan dari pembelajaran berbantuan komputer yang pertama adalah membutuhkan hardware khusus dan mahal, butuh waktu yang lama untuk melakukan pengembangan, dan tidak bersifat fleksibel atau kaku. Untuk pembelajaran berbantuan komputer yang efektif harus memuat, yang pertama adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran, menyesuaikan karakteristik siswa, dapat memaksimalkan interaksi, menyediakan feedback yang beragam, sesuai dengan lingkungan pembelajaran, dan mampu mengevaluasi prestasi sesering mungkin, dan mengacu pada prinsip desain pembelajaran, dan perlu dilakukan evaluasi yang kontinu. Beberapa software yang dapat digunakan khususnya untuk pembelajaran matematika antara lain GeoGebra, di mana software GeoGebra ini merupakan software yang banyak sekali digunakan dalam pembelajaran.
baik di Indonesia maupun di berbagai negara, dan GeoGebra ini fokus kepada bahan ajar yang terkait dengan geometri, aljabar, dan statistik. Anda juga bisa menggunakan software Cabri. Software Cabri ini memiliki beberapa versi, yaitu Cabri 2 dan Cabri 3. Software Cabri ini dapat digunakan untuk mengajarkan geometri dan aljabar. Untuk Cabri 3 ini difokuskan kepada pembelajaran yang memuat materi geometri. Anda dapat mengunduh Cabri di laman http://cabri.com. Software ketiga yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah Maple. Maple ini sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang meliputi aljabar, kalkulus, statistik, dan lain-lain. Anda dapat mengunduh Maple di www.maplesoft.com. Software berikutnya adalah Google SketchUp. Google SketchUp ini merupakan software yang digunakan untuk desain rumah yang memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam menampilkan model 3 dimensi. Sehingga aplikasi atau software Google SketchUp dapat Anda gunakan untuk mengajarkan materi geometri. Anda dapat mengunduh Google SketchUp di laman www.sketchup.com. Software berikutnya adalah Geometry Sketchpad. Geometry Sketchpad memiliki fungsi yang hampir sama dengan GeoGebra. Anda dapat menggunakan Geometry Sketchpad dan dapat menggunakannya melalui laman sketchpad.kcurriculum.com. Software berikutnya adalah OpenBoard. OpenBoard ini merupakan papan tulis digital yang menyediakan banyak alat matematika seperti jangka, busur, dadu, dan lain-lain. Anda dapat menggunakan OpenBoard secara gratis melalui laman openboard.ch. Demikian saudara materi pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang kami sajikan bermanfaat bagi Anda. Saya Saiful Amsanastion, salam Cakrawala.